Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kalkulus, yaitu tentang higher order derivative. Ini sebenarnya turunan ya, tingkat lanjut gitu. Misalkan kalau kita punya sebuah fungsi fx, fungsi polinomial 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 8. Nah, yang sebelum-sebelumnya kita cari adalah turunan pertama ya. Nah, turunan pertama kita sebut f aksen. Sebelumnya kita sebut turunan saja. Ini disebut juga turunan pertama. F aksen ya, kita gunakan saja aturan turunan 2 kali 3 6, x pangkatnya berkurang 1x kuadrat, min 4 kali 2 8x plus 7x nya jadi 7. Nah, min 8 nya jadi 0 ya. Kemudian kita cari turunan kedua, f double aksen. Jadi tandanya seperti itu. Kita turunkan lagi yang fungsi f aksen. Ini namanya f double aksen. 6 kali 2 12x kurang 8. Nah, ini kalau kita teruskan turunan ketiga ya, ini disebut turunan ketiga. Ini akan jadi berapa? 12. Lalu kalau kita cari turunan keempat, nah kita melambangkannya pakai 4 cuman dikasih kurung. Nah, ini artinya adalah turunan keempat. Jadi bukan f pangkat 4, tetapi turunan keempatnya 12 akan jadi 0. Nah, ini kalau kita teruskan sampai lebih tinggi ya, higher order. Jadi turunan dengan yang lebih tinggi pangkatnya gitu, 5 dan seterusnya, pasti akan selalu jadi 0 ya. Jadi kalau kita cari turunan kelima dari fx tadi itu akan jadi 0. Turunan keenamnya juga 0 dan seterusnya akan selalu jadi 0. Nah, jadi turunan keempat, kelima, dan turunan dengan pangkat yang lebih tinggi itu akan selalu 0. Karena apa? Karena kita lihat si fungsinya berpangkat 3. Kalau berpangkat 3 diturunkan 4 kali udah jadi 0 turunan keempatnya ya. Seperti itu. Nah, ini kita ya sebut materi ini higher order derivative. Untuk lambangnya juga bisa, misalnya kalau kita mau nyari turunan kedua nih, fx itu kan dilambangkan sama y gitu. Nah, f aksen kita menulisnya, kita tulis biasanya kan dy per dx ya, dy per dx. Nah, untuk double aksen, nah ini berarti kita turunkan lagi d per dx dari fungsi yang sebelumnya ya, yang f aksennya gitu. Jadi kita menulisnya d per dx yang diturunkan adalah fungsi, kalau tadi fungsi y ya, si fx nya fy, sekarang diturunkan hasil dari turunan pertama, jadi ditulis dy per dx. Nah, ini dilambangkan juga dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, bedakan lambangnya ya, ini d nya 2 kali, makanya d kuadrat y. Ini maknanya seperti yang tertulis di kiri ini. Jadi seperti itu. Atau kalau lihat di buku juga menulisnya dx kuadrat itu nggak dikurung juga boleh, d kuadrat y dx kuadrat. Nah, ini maksudnya dx nya 2 kali ya. Nah, itu notasi yang digunakan untuk turunan kedua. Atau bisa juga dengan ini sama juga lambangnya kalau dengan operator diferensial dxy gitu. Nah, berarti kalau yang kedua gimana? Kita menulisnya sebagai d kuadrat xy ya, jadi turunan keduanya. Seperti itu. Jadi ada, kalau turunan ke n kita melambangkannya f dalam kurung n x ya, ini turunan ke n. Bisa juga dilambangkan sebagai, kalau ya ini juga bisa kita menulisnya sebagai y aksen ya, karena fungsinya kan dalam y tadi, y sama dengan gitu. Jadi ini boleh juga ditulis y aksen
maka ini akan sama dengan Y turunan ke N ya, Y pangkat dalam kurung N gitu. Nah, untuk operator diferensialnya kita tulis DXY berpangkatnya di sini N. Ya, kalau ini pangkatnya nggak pakai kurung ya untuk operator diferensialnya. Ini cukup DN aja. Kemudian DNY per DX pangkat N. Nah, seperti itu. Itu bentuk turunan ya, sampai turunan ke N. Nah, misalnya ditanya nih, kalau fungsinya fungsi yang seperti tadi ya, ini polinomial, pasti ujung-ujungnya bakalan jadi 0 ya. Tetapi kalau misalkan kita kasih contoh, kalau di buku itu contoh 1, diberikan Y sama dengan sin 2X. Nah, coba kita cari turunan ke sini, turunan ketiga, keempat, dan yang lebih tinggi lagi. Jadi kita coba cari satu-satu dulu. DY per DX bisa ya. Bagaimana menurunkan fungsi trigonometri. Sin ini pakai aturan rantai. Kita gantian turunannya, boleh yang 2X yang dulu diturunkan itu adalah 2, kemudian sinnya, turunan dan sin adalah cos, jadi cos 2X. Nah, seperti itu. Kemudian D kuadrat Y per DX kuadrat turunan kedua, berarti yang kita turunkan ini ya. Nah, ini konstantanya hanya 2, jadi 2. Kemudian turunan dari 2X juga adalah 2. Terakhir yang cos ya, cos U nya, cos adalah min sin 2X. Jadi ini kita bisa menulisnya min 4, atau kita tulisnya min 2 kuadrat sin 2X ya. Jadi hasilnya negatif. Kemudian turunan ketiga. Nah, ini kita lakukan lagi prosesnya. Konstantanya adalah min 2 kuadrat. Kemudian untuk sin turunannya, pertama kita lihat 2-nya dikali lagi 2, sinnya akan berubah menjadi cos 2X. Ini aturan rantai ya. Jadi ini jadi min 2 pangkat 3 cos 2X. Jadi untuk soal itu yang kita nanti akan mengumumkan kira-kira kalau yang ditanya D pangkat 12 Y per DX pangkat 12, kira-kira hasilnya gimana ya, apakah kita harus turunkan 12 kali gitu. Nah, siapa tahu ada bentuk umumnya ya, dilihat dari pola turunannya, karena sin kalau berubah jadi cos, kalau enggak ya dia bertukar-tukar terus ya, sin jadi cos jadi min sin turunannya. Nah, seperti itu paling yang diperhatikan tandanya ya, positif negatif. Nah, ini kita berturunkan 3 kali. Nah, kalau kita turunkan yang keempat, nanti kita akan menurunkan cos akan menjadi min sin. Jadi min ketemu min nanti akan jadi positif. Kemudian karena dikali 2 lagi, jadi 2-nya jadi pangkat 4. Nah, kalau begitu D pangkat 4Y per DX pangkat 4 akan menjadi 2 pangkat 4. Ya, yang cos tadi jadi sin ya, sin 2X. Nah, kira-kira seperti itu. Kita coba sekali lagi, apakah dia berulang keturunan kelimanya. Nah, ketika kita turunkan yang kelima kali, karena turunan sin adalah cos ya, jadi ada pengali 2 lagi, jadi 2 pangkat 5 cos 2X. Nah, positif. Ketika kita lihat tandanya ya, turunan pertamanya bertanda positif cos, kemudian min ya, bergantian ya, cos sin cos gitu ya, yang ganjil-ganjilnya jadi cos. Ini turunan pertama muncul bentuk cos. Kalau yang kedua ada sin, ini juga kalau yang keempat ada sin ya. Jadi kalau yang genap munculnya sin, kalau ganjil munculnya cos. Kemudian untuk tandanya positif 1 ya, positif, negatif, positif lagi. Nah,
Nanti akan berulang lagi nih, positif, negatif, negatif, positif lagi. Nah, kira-kira kita bisa ambil kesimpulan ya, kalau yang ke-12 akan jadi gimana kira-kira? Dia berulang setiap 4 kali diturunkan ya, karena udah kembali bentuknya yang tadi dari cos min sin min ya, min ada min cos lagi, kemudian menjadi sin. Nah, di sini mulai lagi dari cos yang kelimanya, jadi kayak berulang 4 kali ya. Nah, jadi kita bisa nebak ini kalau yang genap-genap tadi tanda munculnya sin, kemudian tanda positif negatifnya tadi positif negatif negatif positif, jadi berulang 4 kali. Nah, ini udah kelipatan 4 ya, bisa ditebak di sini. Jadi dia akan muncul 2 pangkat 12 sudah pasti ya, kemudian sin karena dia yang genap tadi. Nah, sekarang tandanya positif apa negatif? Kalau 2 ya kelipat, yang 2 ini tadi negatif, tapi kalau sudah 4 jadi positif lagi. Nah, jadi ini tandanya positif. Jadi kita bisa melihat pola juga untuk melihat turunan yang lebih tinggi. Nah, untuk berikutnya itu ada aplikasi ya di dalam kalau fisika ini kecepatan dan percepatan ya. Nah, kita lihat saja ke contoh 2 langsung. Contoh 2, misalkan sebuah benda ya, atau sebuah objek bergerak sepanjang koordinat, garis koordinat ya, sumbu XY ya, dengan posisi dilambangkan S itu memenuhi 2T pangkat 2 kurang 12T tambah 8. Jadi persamaan posisinya tuh dalam T. Jadi dimana S nya itu dalam sentimeter dan T ya satuannya ya dalam sekon atau detik. Kita terus detik aja kali ya. Kemudian juga di sini T-nya besar sama 0 ya. Jadi waktunya dari 0 sampai seterusnya. Pertanyaannya, tentukan kecepatan velocity ya, kecepatan objek saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 6. Kapan kecepatannya 0? Nah, kita coba lihat ya. Jadi tadi rumusnya adalah S 2T kuadrat min 12T tambah 8. Nah, kita mau cari ini, kita bisa juga lambangkan S nya dalam satuan ya, S nya dalam T ya. Jadi bisa S dalam kurung T, kita menulisnya juga boleh. Nah, itu makanya sama seperti Fx gitu ya, ST ini dalam T. Kemudian kita cari VT, ini kecepatan dalam satuan dalam waktu ya. Nah, ini rumusnya adalah ds per dt. Jadi turunan dari S terhadap waktu, posisi terhadap waktu, itulah yang dikatakan kecepatan. Misalkan kalau rumus kecepatan kita rumus apa sih? Kecepatan biasanya jarak dibagi waktu ya, posisi. Nah, di sini posisi karena ada arah juga nih. Jadi S per T. Seperti itu biasanya untuk menentukan kecepatan. Nah, ini karena satuannya dalam T, ini ds per dt. Nah, kita turunkan aja fungsi yang atas ini, 2T kuadrat, apa turunannya adalah turunannya adalah 4T ya, 2 kali 2 4. Jadi ini 4T kurangi 12. Nah, pertanyaannya kecepatannya saat 1 detik ya, T sama dengan 1.
Ya udah kita ganti aja, V1 berarti 4T, 4 kali 1 kurang 12 berarti 4 kurang 12 min 8. Jadi satuannya apa? Sentimeter per detik atau per sekon ya. Kita lambangkan sentimeter per sekon. Karena kan kecepatan tuh ada arah ya. Kalau negatif berarti arahnya kemana gitu. Saat 6, 4 kali 6 kurangi 12, 24 kurangi 12 adalah 12. Ya, seperti itu. Kemudian kita pertanyaan selanjutnya, kapan kecepatannya 0? Jadi kita tulis V dalam kurung T. Jadi 4T min 12 ya. Kita ingin nilainya 0. Nah, kapan? Kita selesaikan persamaan ini. 4T min 12 sama dengan 0 berarti 4T sama dengan 12 ya. Min 12-nya ke kanan jadi positif 12. Bisa ditebak sebenarnya T-nya berapa? 12 bagi 4, 3. Jadi saat T sama dengan 3, kecepatannya adalah 0. Kemudian ada pertanyaan lagi tadi sebetulnya belum tulis ya. Kapan positif? Kapan kecepatannya positif? Kecepatan positif. Nah, tinggal kita ini aja, VT sama dengan 4T min 12, kita ingin positif. Jadi kan ini ada yang nilainya negatif nih. Nah, itu T-nya sama dengan 1, kapan dia akan positif? Nah, ini kita selesaikan. Besar 12 berarti T besar 3. Jadi kalau besar dari 3 detik itu kecepatannya selalu positif. Ya, seperti itu kira-kira ya. Di sini juga ada dibuatkan sebuah gambar yang menggambarkan pergerakan bendanya gitu. Posisi kecepatannya tuh arahnya kemana gitu. Tadi kita perlu kita tulis ini. Oke. Jadi ini sumbu S-nya yang digambar ya. Menentukan posisi bendanya. Oke, jadi rumus S-nya kita tulis dulu ya. 2T kuadrat 2T kuadrat min 12T ditambah 8. Nah, seperti itu. Kemudian kita tadi baru mencari, kita belum tentukan ya. Saat T sama dengan 0, posisinya di mana? 8 ya, di 8. Jadi di sini tuh kita buat dulu sumbu S-nya ini 0, ya kira-kira aja ini 5, 10. Ini posisinya negatif 5 min 10. Ini kalau kita misalkan cari ya, saat T-nya 0, saat T-nya 0 tadi di awal ya, posisinya di mana? Maka kita cari nilai S. Kalau diganti T-nya 00 jadi 8 ya. Jadi S-nya 8. Jadi posisi awalnya tuh di angka 8 di sini. Ya, kita kira-kira 8 di situ. Jadi bendanya ya anggap aja posisi awalnya di sini. Saat T sama dengan 0, tadi kecepatannya berapa? Oh, belum dicari ya. Kecepatannya S-nya 8. S-nya 8. Kecepatan, rumus kecepatan tadi ada 4T min 12, kalau dimasukin 0 berarti kecepatannya negatif 12 ya, karena kalau diganti T nya 0 dikurangi 12 negatif 12, jadi S nya negatif 12. Jadi kita anggap di posisinya 8 tapi arahnya kecepatannya berarti ke kiri ya. Nah, jadi benda itu akan bergerak ke kiri kira-kira sampai T berapa? Nah, tadi kita udah mencari saat T-nya 0, T-nya 1 gitu. Setelah 1 detik kecepatannya berkurang ya. Berkurang kecepatannya jadi negatif 8. Seperti itu.
tapi kita belum tahu nih posisinya di mana. Nah, kita carilah posisinya saat T-nya sama dengan 1. Jadi T sama dengan 1, nilai S-nya diganti T-nya 1 ya, 2 kurang 12 tambah 8, jadi negatif 2. Oh, bendanya udah ada di negatif 2 nih, sini. Nah, berarti kayak garis ini tuh kita teruskan, dia bergerak, bendanya masih ke arah kiri, makin melambat ya, karena di saat di sini posisinya kan di sini tadi. Ini saat T sama dengan 1, dimana S-nya min 2 ya, sesuai dengan grafiknya. Kemudian V-nya min 8. Kecepatannya menurun, jadi dia bendanya masih bergerak ke kiri ya. Sampai kapan dia tadi 0 ya? Kapan kecepatannya jadi 0, berhenti gitu? Saat T-nya sama dengan 3. Nah, saat T sama dengan 3, baiknya kita cari dulu nilai T-nya nih. Biar tahu posisinya di mana. Kalau T-nya sama dengan 3, S akan jadi 2 kali 3 kuadrat, jadi 18. 12 kali 3, 36, tambah 8. Berapa nih? Min 10 ya. Nah, jadi posisi bendanya di negatif 10. Jadi nah, di sini dia akan bergerak sampai ke sini. Nah, di sini kecepatannya 0. Apa artinya benda kecepatan 0? Berarti nggak bergerak ya, berhenti. Kemudian, nah, dia masih bergerak ke arah kiri. Di saat S sama dengan 10 ini terjadi ketika T-nya sama dengan 3 ya. Ini T sama dengan 3. Dengan kecepatan udah 0, S-nya 10 ya. Nah, tadi kan kita ada lihat dia akan kecepatannya akan selalu positif kalau T-nya besar dari 3. Jadi setelah 3 detik tuh dia akan berubah arah. Jadi setelah 0 dia akan berkelok lah begitu ya istilahnya. Ya mungkin ya jadi langsung berbalik gitu. Jadi kan ada tulisan di sini. Oke. Kita gambarnya agak bagus ya. Kalau kalian bisa lihat di buku seperti itu. Nah, dia akan berbalik arah gitu ya. Terusnya datar gambarnya. Seterusnya dia akan selalu makin selalu ke kanan arah setelahnya gitu. Kita bisa cari gitu ya. Jadi tadi gerak bendanya tuh di saat posisinya 8 dia bergerak terus ke kiri sampai dia berhenti, kemudian berpindah arah ke kanan. Nah, seperti itu kira-kira ya arah bendanya. Oke, ini ringkasan dari pergerakan bendanya. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, tadi kan ada kecepatan. Velocity sih bahasa Inggrisnya di sini ya. Lalu ada yang dikatakan speed. Apa bedanya sih gitu ya? Kalian pasti udah tahu ya, speedometer. Kalau punya motor ada speedometer tuh yang di depan buat menunjukin kecepatan. Ya ini hanya nilainya saja. Jadi nilai positif negatif. Jadi nggak pernah kita melihat kecepatannya ya. Di speedometer tuh bilangnya selalu positif gitu. Jadi nggak memperhatikan arah. Tapi kalau velocity kecepatan memperhatikan arah. Ini kadang-kadang bahasa mungkin kelajuan ya, kelajuan gitu ya. Di fisika mungkin lebih bisa dibedakan ya. Nah, kemudian ketika kita bawa motor pastinya kecepatannya nggak selalu sama ya. Kadang kita mempercepat kelajuan kita, mempercepat dari misalnya dari 40 km per jam, lalu ditambah gasnya sampai 60 km per jam. Berarti kan prosesnya nggak langsung dari 40 jadi 60, jadi ada proses melajunya gitu. Nah, itu kita namakan percepatan. Jadi perubahan kecepatan. Jadi A lambangnya A, percepatan itu kita turunkan lagi dv per dt. Nah, itu kecepatan terhadap waktu. Berarti ini sama dengan d kuadrat s per dt. Kenapa? Karena untuk mencari v tadi kita menurunkan s ya kan. Nah, jadinya
turunan kedua dari fungsi posisi itu adalah percepatan. Nah, ini kita tulis lagi d per dt. Nah, tadi v apa? V adalah ds per dt ya. Makanya ini jadi d kuadrat s per dt kuadrat. Jadi turunan kedua itu menghasilkan akselerasi. Jadi A itu lambangnya adalah akselerasi, V itu berarti velocity ya, makanya lambangnya V di dalam fisika juga begitu. Jadi kalau yang masih soal yang tadi, kalau kita punya S-nya adalah 2t kuadrat min 12t plus 8, kita memperoleh V dengan turunan pertama ds per dt, diperoleh tadi 4t min 12. Kemudian untuk mencari A, nanti kita turunkan lagi atau turunan kedua dari S. Nah, jadinya 4. Oke. Jadi benda yang tadi ini melaju percepatannya 4 ya, perubahan percepatan itu perubahan kecepatannya. Lambangnya adalah cm per second kuadrat karena kita menurunkan terhadap waktunya ya 2 kali, jadi s kuadrat, maka lambangnya cm per second kuadrat. Nah, ini kita bisa lihat contoh 3. Contoh 3. Oke, jadi kita langsung saja, sebuah benda bergerak dengan posisi S di dalam satuan waktunya adalah dalam fungsi waktu t pangkat 3 min 12t kuadrat plus 36t min 30. Oke, di sini S-nya dalam feet ya, kaki, T-nya dalam second ya, jadi lambangnya terserah ya. Yang penting S itu satuannya panjang itu atau jarak gitu ya. Kapan kecepatannya sama dengan 0? Kapan velocity-nya 0? Lalu yang kedua, kapan kecepatannya positif? Yang ketiga, kapan bergerak ke kiri? Kapan benda bergerak ke kiri? Bergerak ke kiri itu berarti saat sama aja ya, artinya saat V-nya kecil 0 gitu. Oke. Kemudian D, kapan percepatannya positif? Kapan akselerasi A positif? Nah, ini yang harus kita jawab pertanyaannya. Oke, kita jawab di sebelah aja ya. Nah, ini dari rumus S kita mencari V. V itu ds per dt ya. Per dt. Berarti kita turunkan fungsi jaraknya atau posisi, berarti t pangkat 3 jadi 3t kuadrat 12 kali 2 24t plus 36. Nah, kapan ini akan jadi 0? Berarti kita bikin persamaannya tetap yang A, V sama dengan 0. Nah, rumus V nya tadi 3t kuadrat min 24t plus 36 ini sama dengan 0 ya. Ini kita bisa bagi 3 dulu ya, t pangkat 2 ini dibagi 3 jadi 8t, ini 12 sama dengan 0. Nah, ini kalau ada bertemu persamaan kuadrat kita harus faktorkan, t kuadrat berarti t kali t, 12 6 kali 2 ya, 6 kali 2 12, karena ini negatif 8 tandanya min dan min, jadi t sama dengan 6, t sama dengan 2. Jadi jawabannya kapan kecepatannya 0? Saat t-nya 2 dan t-nya 6 detik ya. Nah, kemudian kapan positif? V besar 0 ya, kita selesaikan yang tadi sebenarnya sama dengan menyelesaikan ini. Kita sudah dapat ya, kalau menyelesaikan persamaan kuadrat T2 dan T6 ini menghasilkan 0 ya. Nah, kalian masih ingat pembelajaran ketidaksamaan kuadrat? Jadi kan kita sebenarnya tadi maunya 3t kuadrat
dikurangi 24T plus 36 itu besar dari 0. Ya, sama seperti tadi, kita faktorkan ya. Kita bagi 3 terus kita faktorkan, tadi kesimpulannya T min 6 T min 2 besar 0. Ya, 3-nya bisa dibagi atau 3-nya kita keluarkan kayak tadi juga boleh. Jadi yang membuat 0 tadi T sama dengan 6 dan T sama dengan 2 ya. Nah, ini sebenarnya kita buat kayak garis bilangan 2, ini 6. Kita uji titik ya. Yang masih ingat materi ketidaksamaan kuadrat, misalnya kita ambil nilai T-nya berapa. Di tengah boleh di kiri bebas ya, nih 3 daerah, kiri, tengah, kanan. Yang manapun yang mau diuji boleh. Misalnya saya mengambil di sini di tengah T sama dengan contohnya 3. Nah, kalau kita substitusi ke persamaan yang ini, ganti T-nya dengan 3. Oke, atau yang enak kalau mau kita ambil nilai yang cukup besar di sebelah kanan, yang lebih besar dari 6. T sama dengan 10 misalnya. Kita substitusi ke persamaan ini. Maksudnya 10 mengganti T. 10 kurang 6, 4 ya. Positif 4. Kemudian 10 kurangi 2 adalah 8. Positif juga. Positif, positif, positif. Ya, ini bilangannya besar dari 0, benar ya. Jadi ini masukkan positif. Biasanya ini selang-seling ya, daerah kayak gini, ini negatif, positif. Nah, untuk yang positif berarti itu dikatakan besar 0, yang negatif kecil 0. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan nomor ABC ini sekaligus bisa gitu. Nah, kita bisa tahu. Jadi bisa kita jawab ya. Kecepatan 0 saat tadi ya, ini untuk jawaban yang A, saat T sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Kemudian V besar 0 saat kapan? Saat T yang positif, tanda yang positif. Positif ini ya, ini ditulisnya kecil 2 dan yang ini besar 6. Saat T kecil 2 atau T besar 6. Kemudian untuk jawaban yang C, kapan negatif? V kecil 0 saat, nah tanda negatif berarti yang di tengah ini, tengah itu ditulisnya di antara 2 dan 6. T kecil 6 besar 2, jadi T nya di antara 2 dan 6. Nah, seperti itu. Atau dengan notasi selang, kita sudah belajar ya notasi selang. Ini bisa juga kita tulis notasi selangnya untuk yang bagian B. Kita menulisnya kecil dari 2 apa? Minta hingga sampai 2, atau itu lambangnya boleh gabungan ya. Atau dari 6 sampai tak hingga. Nah, ini untuk yang B. Untuk yang C-nya kita menulisnya berarti saat T-nya di antara 2 dan 6, 2,6. Nah, ini 2,6 bukan titik ya. Ini notasi selangnya. Seperti itu kira-kira. Nah, itu juga bisa digambarkan pergerakan bendanya. Kemudian kita cari dulu aja yang C, yang D ya. Kapan apa yang ditanya? Akselerasinya positif. A-nya dicari dulu, dv per dt atau d kuadrat s per dt kuadrat. Jadi rumus V yang tadi kita turunkan sekali lagi. Nah, ini kita turunkan lagi. Jadi kalau 3 jadinya 6T, berarti 6T min 24. Nah, kita ingin ini positif ya, selesaikan aja persamaan ini. Berarti 6T lebih besar dari 24. Kesimpulannya T lebih besar dari 24 bagi 6 adalah 4. Jadi saat T nya lebih besar dari 4, percepatannya positif. Nah, seperti itu. Oke, masih banyak bentuk pertanyaan lagi. Satu lagi ini ada ya, contoh 4. Kayaknya melempar benda, jadi kita berada di suatu ketinggian ya. Contoh 4 ini yang terakhir dari materi ini. Misalnya nih kita berada di sebuah gedung, kemudian ya pinggirnya ya, ini gedung. Nah, kita lempar sebuah benda ke atas, kan dia bergerak ke atas sampai nanti pasti kecepatannya jadi 0 tuh. Nah,
Saat dia udah kecepatan 0, dia akan tertarik lagi ke bawah. Jadi bendanya bergerak ke atas sampai dia berhenti di atas puncak, kemudian dia akan turun. Nah, seperti itu. Apa kondisinya? Berarti di sini ada posisi awal ya. Di sini itu saat T sama dengan 0 sebelum digerakkan, kecepatannya itu disebut V0, kecepatan awal ya. V-nya kecepatan saat melempar itu kita lambangkan V0 berarti. Nah, itu apa sih? Nah, gedungnya ini ketinggiannya berapa juga diketahui di sini. Misalkan ini tinggi pertama posisi awal berarti S0 ya. Jadi tinggi gedung ini kita lambangkan S0, posisi awal. Nah, pertanyaan nomor 4 tuh kita coba selesaikan. Dari puncak suatu gedung ya, puncak suatu gedung yang tingginya, jadi tinggi gedungnya tuh 160 kaki ya, feet. Terus sebuah bola dilempar dengan kecepatan, dilemparnya ke atas ya, upward. Jadi kita tulis di sini aja, dilempar ke atas. Kan siapa tahu dilemparnya ke bawah ya. Dilempar ke atas dengan kecepatan 64 kaki per second ya. Jadi terserah sambangnya apa. Pertanyaan pertama, kapan bola mencapai titik tertinggi ya? Jadi ini saat posisi tertinggi ini saat berapa detik gitu, T berapa sampai dia mencapai titik tertinggi. Mencapai, kapan bola reach its maximum height, mencapai titik tertinggi. Itu pertanyaan yang A nya. Dan pertanyaan yang B nya, berapa tinggi maksimumnya? Berapa tinggi maksimum yang dicapai bola? Ya, tadi saat T-nya berapa, lalu ketinggiannya berapa, kapan mencapai tanah, kapan bola mencapai tanah. Jadi saat ketinggiannya 0 berarti ya. Jadi ini kita anggap tanahnya kapan dia sampai jatuh ke tanah gitu, yang nggak bisa lagi masuk ke dalam tanah ya. Kemudian yang D, berapa kecepatannya berapa kecepatan bola saat mencapai tanah ya. Pertama dia sampai di tanah itu kan punya kecepatan, makanya ada buktinya tuh si tanahnya pasti ada ininya ya, bekasnya ya, bekas tumpukan ya. Kemudian kapan akselerasi percepatan bola, bukan kapan, berapa ya, bukan waktu yang ditanya. Berapa percepatan bola saat T sama dengan 2. Nah, jadi ada banyak pertanyaannya di sini. Kita tinggal jawab aja ya. Kita mau kecepatan di sininya, oke, dia mencapai titik maksimum tertinggi. Kita tahu pastinya. Coba ya. Jadi tadi sudah disampaikan, misalnya ini tadi ketinggiannya, posisi awalnya berarti T sama dengan 0 ya. Kemudian oke. Di sini kita harus membuat persamaan ya. Oke.
Kalau di buku langsung diberikan persamaannya begitu. Gimana sih mendapatkan persamaannya? Kita tahu saat T-nya sama dengan 0, S0-nya ketinggian awalnya itu 160 dengan kecepatan awalnya 64. Positif tuh arah atas ya. Nah, harusnya kita menemukan dulu persamaannya. Oke, di sini lupa disampaikan ya. Sebelum ke contoh soal ini, ada pengantarnya dulu harusnya. Bentar, kita tambah dulu halamannya. Oke, jadi ini masalahnya adalah masalah menjatuhkan ya. Jadi walaupun secara matematisnya harusnya kita mencari rumusnya dulu ya, karena dia berbentuk persamaan parabola gitu. Nah, jadi jika suatu benda ya dilempar ke atas dari ketinggian awal S0 dan kecepatan awal V0. Ketinggian awal ini satunya kaki, kecepatannya kaki per detik, maka posisi ya, maka kemudian maka posisi benda atau ketinggian benda ya, karena ini masalah ketinggian benda setelah T detik ya, itu dilambangkan S min 16T kuadrat plus V0T ditambah S0. Nah, jadi makanya untuk menjawab soal yang 4 tadi langsung gunakan ini gitu. Harusnya diturunkan dulu rumus yang kenapa harus min 16T kuadrat ya. Oke, nah di sini karena diketahui ketinggian awalnya 160, berarti S0 nya 160 tadi sudah ya. Nah, berarti kita gunakan aja posisi S. Ini tadi 16T kuadratnya sudah ada, tambah V0T 64T tambah 160. Oke. Ya sebenarnya di sini ya ada logikanya juga ya. Misalkan kalau saat T posisi 0 ya, saat belum dilempar itu ketinggian bendanya kan udah jelas 160, makanya kalau T nya diganti 0, T nya 0, jawaban S nya 160. Nah, kalau ini misalkan nanti kita cari kecepatan awalnya 64, kenapa harus muncul 64 di sini ya? Kalau misalnya kita turunkan sekali jadi V, kalau diturunkan jadi ini T nya nanti hilang tinggal 64, maka di sini masih ada T. Saat T nya 0 maka akan muncul 64 sebagai itunya, nilainya ya, seperti itu. Sesederhananya seperti itu dulu. Kemudian V, jadi V adalah ds per dt, berarti turunannya akan menjadi min 32 T plus 64. Nah, kemudian A rumusnya turunan lagi, d kuadrat s per dt kuadrat, ini akan menjadi min 32. Maka pertanyaan yang pertama tadi, kapan bola mencapai titik tertinggi? Oke, mencapai titik tertinggi ini terjadi saat kapan? Tentu saja itu terjadi ketika kecepatannya 0 ya, dia akan berhenti. Jadi posisi tertinggi ini tuh dicapai saat V nya sama dengan 0. Maka kita untuk menjawab pertanyaan yang A, V kita jadikan 0. V tadi rumusnya adalah min 32T plus 64 sama dengan 0. Nah, jadi ini kita selesaikan.
64 sama dengan 32T, jadi T nya 2 ya, jadi T nya 2. Jadi saat T sama dengan 2 dia akan mencapai titik tertinggi. Kemudian pertanyaan yang B nya, berapa ketinggian maksimum? Berarti S dicari saat T nya 2. S tadi rumusnya adalah min 16T kuadrat plus 64T plus 160. Saat T nya sama dengan 2, kita cari nilai S. Min 16 kali 2 kuadrat 4, 64 kali 2 plus 160. Nah, ini min 64 tambah 128 ya. Oke, berarti 224 ya. Oke, 200. Oke. Ini akan jadi 224. Jadi satuannya akan kaki ya. 224 kaki feet. Oke, jadi B yang sudah terjawab. Lalu pertanyaan yang ketiganya adalah kapan dia mencapai tanah. Berarti C itu mencapai tanah, berarti S nya yang sama dengan 0 ya kan. Kita selesaikan. S nya tadi adalah min 16T kuadrat plus 64T plus 160 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa bagi 16 ya. Bagi negatif 16 saja. Kita sederhanakan dengan bagi dengan negatif 16. Ini jadi T kuadrat. Kemudian dibagi negatif 4T min 10 sama dengan 0. Nah, ini nggak bisa difaktorkan ya. Kalau kalian mau faktorkan ini nggak bisa. Min 10 itu 5 dengan 2 atau 10 dengan 1 nggak akan menjadi 4. Makanya kita gunakan rumus ABC ya. T12, sehingga rumusnya ya. Rumus ABC min B plus minus akar D, ini bagi yang belum tahu, per 2A. Min B itu koefisien yang di sini min 4, min 4 jadi positif 4 plus minus akar B, D itu diskriminan ya. B kuadrat min 4AC, min 4 kuadrat 16 min 4AC kali 1 kali min 10, 2A 2 kali 1. Yang lupa tentang ini, materinya adalah persamaan kuadrat. Gunakan rumus ABC. Jadi 4 tambah kurang 56 ya. Akar 56. Jadi ini kalau kita selesaikan akar 56 ya. Akar 56 adalah 56 itu 14 kali 4. Jadi akar 4 nya 2, jadi 2 akar 14 per 2. Nah, ini kalau kita bagi 2 jadinya 2 plus minus akar 14. Jadi dia nggak mungkin nilainya negatif ya. Saat T negatif kan enggak ya, T nya itu selalu positif, maka kita ambil yang T sama dengan 2 ditambah akar 14 detik. Karena ini kalau dicari nilai hampirannya akar 14, kita tambah 2, ini akan menjadi 5,74. Oke, jadi saat 5,74 detik dia mencapai tanah. Kemudian pertanyaan yang D nya, berapa kecepatannya saat mencapai tanah. Nah, oke. Jadi kita gunakan rumus V tadi. V adalah min 32T ya. Min 32T ditambah 64. Oke. Ini kita cari saat T-nya. Kita bisa gunakan yang atas atau gunakan yang bawah. Jadi ini kita substitusi T-nya 2 plus akar 14 ya. Akar 14, maka nilai V-nya akan menjadi min 32T tambah 64
atau kita bisa memfaktorkan dulu min 32 dalam kurung T ditambah 2 ya, ini T tambah 2, ini min 32 T min 32 kali 2, oh ini positif jadi ini negatif, sebentar, betul ya, kurang 32 harusnya, karena negatif 32 yang kita keluarkan. Ini min 2, kita ganti T nya dengan 2 plus akar 14, itu kita nggak usah faktorkan, kita langsung saja juga boleh ya. Oke, jadi rumus V nya min 32 T tambah 64, sehingga kalau T nya kita ganti dengan 2 plus akar 14, ya ini V nya akan menjadi min 32 dalam kurung T nya diganti 2 plus akar 14 tambah 64 gitu ya. Ya kalau kita mau yang angka yang masih dalam akar, tentunya jadi akan jadi apa nih, min 64 min 32 akar 14 plus 64 ya kan. Nah 64 nya habis nih dibagi ya, dikurang ini min 64, ini 64, sehingga ini jadi min 32 akar 14 jawabannya. Kalau kita mau cari nilai hampirannya, nah barulah ini kita cari pakai kalkulator aja, 119,73, negatif tandanya ya. Oke, berarti ya kenapa negatif, karena kan arahnya tadi ke bawah, dia kan tuh jatuh ke bawah sampai mencapai tanah. Nah itu dengan kecepatan 32 akar 14. Oke, seperti itu. Kemudian A nya tadi rumusnya apa? A nya udah kita cari min 32, dia nggak bergantung waktu lagi kan, tidak ada T. Berarti untuk jawaban pertanyaan yang D, berapa percepatannya saat mencapai tanah? Jadi ya kita tahu bahwa percepatannya selalu A nya selalu min 32 ya, kaki per sekon kuadrat. Jadi saat mencapai tanah pun dia percepatannya negatif 32. Oke. Jadi seperti itu, kalian bisa mencoba problem set ya, PS 2.6. Itu kalau soal 1 sampai 8 yang ditanya hanya D pangkat 3Y per DX pangkat 3, jadi turunan ketiga. Berarti prosesnya turunkan dulu 1 kali 2 dan sampai yang ketiga. Jadi menanyakan turunan ketiga berarti kalian sama seperti mencari turunan 1 dan 2 terlebih dahulu, lalu dicari turunan ketiga. Kemudian ya sebagai ya contohnya mana ya yang mudah aja, misal nomor 2 nih, Y nya adalah X pangkat 5 plus X pangkat 4. Ya ini kita bisa terjemahkan dalam Y aja, gak boleh Y aksen. Turunan pertama ini 5X pangkat 4 plus 4X pangkat 3. Kemudian turunan kedua ya double aksennya 20X pangkat 3, ini 12X kuadrat. Turunan ketiganya turunkan lagi yang terakhir 60X kuadrat plus 24X ya. Kemudian turunan ke cuman 3 ya, berarti ini sudah dapat. Nah seperti itu. Kalau misalnya bentuk fungsinya yang lain-lain, ya gunakan aturan-aturan sebelumnya dari yang sudah kita pelajari tentang turunan, apakah pakai aturan rantai dan lain-lain. Kalau misalnya 1 sampai 9 itu kan yang ditanya F aksen 2, jadi turunan kedua diganti nilainya 2. Contoh nomor 9 Fx misalkan nih, ini kalau nanti jadi 0 ya, jadi 1. Fx nya adalah x kuadrat plus 1, berarti f aksen x sekali 2x. Turunan yang keduanya 2. Nah berarti yang ditanya yang di saat x nya 2, di sini tidak ada lagi mengandung x, ya udah nilainya selalu 2 ya. F aksen dari 5 juga nilainya 2 ya, karena fungsinya udah jadi fungsi konstan. Seperti itu. Oke, jadi kalau bentuk-bentuk lain misalnya nomor 11 contohnya YFT 2 per T. Nah gimana nih?
kita ubah dulu bentuknya 2T pangkat min 1 ya, pangkatnya min 1, sehingga kita turunkan F aksennya apa, F aksen T. Jadi 2 pangkat min 1 aturannya tadi FT sama dengan 2T pangkat min 1 kalikan pangkatnya min 2, berarti T pangkatnya turun jadi min 2. Kemudian F double aksen T kalikan pangkatnya min 2 kali min 2 4T pangkatnya turun 1 jadi min 3. Jadi ini maknanya apa, ini adalah 4/T pangkat 3 karena pangkat negatif ke bawah jadi positif, maka yang ditanya F aksen 2 kita ganti jadi 2 2 pangkat 3 4/8, jadi ini setengah nilainya ya. Nah seperti itu yang harus dicoba dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Dan soal-soal cerita yang sesuai ya, seperti yang ada posisi S gitu, 31 32 semuanya ya, sampai 33 nih. Nah mulai dari 22. Oke, jadi semakin banyak latihan insya Allah akan lebih mudah dalam pengerjaan.